khususnya di sektor kehutanan itu adalah persoalan mengenai kawasan hutan ini. Prof. Mahfud menjadi ketuanya dan menunjukkan menurut saya itu adalah beliau sangat visioner ya. Padahal ya beliau tahun 2011 kan belum menjadi calon wakil presiden. Betul. Kan? Kemudian yang ketiga adalah beliau sangat tegas sekali. Begitu beliau sudah yakin bahwa inilah putusan yang harus diambil, ya beliau putuskan. Pemirsa Main TV, kali ini kita ketemu lagi di program Horas. Tetap pembahasan kita masih terkait tentang Pilpres, khususnya di bidang kampanye dan debat presiden dan wakil presiden. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, yang akan kita bahas tentang testimoni mengenai kepemimpinan Mahfud MD. Untuk itu telah kita undang ke studio kita yang punya pengalaman langsung dengan Mahfud MD ketika Mahfud MD sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Yaitu tamu kita kali ini adalah yang sudah pernah kita undang. Selamat berjumpa kembali, Prof. Terima kasih, Bang Bro. Narasumber kita kali ini adalah Profesor Dr. Agus Surono, SH, MA, dosen tetap pasca sarjana Universitas Pancasila. Nah, tema kita kali ini lengkapnya adalah sebagai berikut. Testimoni kompetensi Mahfud MD bidang penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, sektor kehutanan saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya, kompetensi atau kemampuan atau leadership daripada Mahfud MD tidak kita ragukan lagi. Jabatan yang pernah dipimpin adalah 2 kali menteri dan kemudian 2 periode menjadi anggota DPR. Tapi kali ini kepemimpinannya kita bahas pengalaman yang dia lakukan di Mahkamah Konstitusi. Dan narasumber kita punya pengalaman berrelasi tentang bagaimana kepemimpinan daripada Mahfud MD ketika menyelesaikan suatu persoalan tentang sumber daya alam. Baik, silakan Pak Surono, Pak Agus Surono, bagaimana pengalamannya tentang relasi ketika berhubungan dengan Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi. Ya. Silakan, Prof. Terima kasih, Bang Emro. Jadi tahun 2011 itu saya kemudian bersama teman-teman, kebetulan saya yang ditunjuk sebagai ketua koordinator untuk mengajukan permohonan judicial review, judicial review di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu tahun 2011. 2011 itu Prof. Mahfud menjadi ketua Mahkamah Konstitusi kan, masih menjadi ketua MK. Nah, apa yang dimohonkan pada waktu itu, saya dan teman-teman itu mengajukan permohonan judicial review terkait dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan, yaitu Undang-Undang 41 tahun 99. Isinya apa itu pasal 1? Isinya pasal 1 angka 3 itu mengenai soal kawasan hutan, Bang. Kawasan hutan. Nah, kawasan hutan. Kenapa kok kemudian pada waktu itu kami dan juga teman-teman yang mengajukan permohonan apakah dari asosiasi bupati, kemudian teman-teman dari beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan seterusnya, kemudian mengajukan permohonan judicial review terkait dengan soal masalah makna kawasan hutan dalam pasal 1 angka 3 ini apa? Iya, betul. Nah, kenapa kok kemudian itu menjadi faktor yang harus kita mohonkan? Karena justru di situ ada konflik. Konflik tentang soal kawasan hutan. Baik untuk kegiatan pertambangan, untuk kegiatan perkebunan, untuk kegiatan kehutanan dan yang lain-lain. Betul. Nah, waktu itu kemudian kami mengajukan permohonan ke MK dan Prof. Mahfud langsung yang kemudian memimpin sidang dalam forum itu tentu ada beberapa anggota MK yang lainnya. Ketua sidang hakim gitu lah Ketuanya waktu itu yang kemudian Majelis Permusyawaratan Hakim itu ada lebih dari 5 orang kan, ada 7 kalau tidak salah itu. Nah, itu kemudian Prof. Mahfud yang menjadi ketuanya Prof. Mahfud menjadi ketuanya dan menunjukkan menurut saya itu adalah beliau sangat visioner Kenapa saya katakan sangat visioner? Dan beliau sangat paham betul bahwa sebenarnya yang menjadi akar masalah persoalan sumber daya alam
khususnya di sektor kehutanan itu adalah persoalan mengenai kawasan hutan ini. Artinya selalu melihat akar masalahnya gitu ya. Akar masalahnya. Nah. Jadi kalau di debat itu Iya, ada perdebatan berarti beliau sudah sangat paham betul. Iya, betul. Ini yang harus diselesaikan menurut beliau. Karena perdebatan Anda saya lihat salah satu calon itu gitu ya, calon wakil presiden itu, artinya tidak melihat akar masalahnya. Tidak melihat akar masalah. Artinya masalah yang ada di permukaan begitu kan. Oke, silakan, Prof. Nah, padahal ya beliau tahun 2011 kan belum menjadi calon wakil presiden. Betul. Kan? Tapi beliau sudah menjadi ketua MK dan beliau sangat visioner sekali bagaimana ini kalau tidak diselesaikan normanya, karena norma di pasal 1 angka 3 itu selama ini ya sebelum adanya putusan MK nomor 45 tahun 2011 itu dimaknai dengan kawasan hutan adalah kawasan yang ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai hutan tetap. Padahal kalau kita perhatikan ada pasal 14, ada pasal 15, nggak boleh itu. Tidak sinkron dengan pasal lain. Tidak sinkron dengan pasal lainnya. Iya. Kenapa demikian? Kan di pasal yang lainnya 14, 15 di undang-undang yang sama itu yang namanya penentuan sebuah kawasan menjadi kawasan hutan itu harus dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan. Nah, beliau sangat visioner dalam artian ya tidak hanya beliau, tentu tim yang lainnya sebagai anggota MK, tapi kan ini tergantung dari dirijennya. Iya, tentu ketua sidangnya. Ketua sidang dan ketua MK-nya sangat menentukan sekali ya bagaimana kalau akar masalah ini tidak diselesaikan secara tuntas. Betul. Nah, singkat cerita saya ingin sampaikan bahwa kemudian putusan MK-nya permohonan kami itu dikabulkan. Jadi berubahlah pasal itu. Berubah maknanya pasal itu. Jadi pasal itu letter-letternya berubah juga kalimatnya atau katanya. Katanya menjadi berubah ya. Pasal 1 angka 3 itu kawasan hutan itu harus dimaknai sebagai kawasan yang dikukuhkan. Sebagai hutan tetap. Yang sebelumnya? Nah, sebelumnya hanya ditunjuk dan atau ditetapkan. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan hukum di berbagai kasus-kasus hukum. Jadi ditunjuk sebelumnya dan setelah diputuskan dikukuhkan. Nah, dari aspek hukum, mana yang lebih punya kepastian hukum? Oh ya, tentu dikukuhkan, Bang. Dikukuhkan. Karena kan dikukuhkan itu ada 4 perbuatan hukum di sana. Baik. Ada yang namanya penunjukan kawasan. Iya. Kemudian ada yang namanya penata batasan kawasan. Ada yang namanya pemetaan kawasan. Baru terakhir itu adalah penetapan kawasan. Itulah dikukuhkan. Itu dikukuhkan. Empat-empatnya gitu. Kalau 4 itu tidak dilakukan, maka ini tidak menjadi kepastian hukum. Ya, tidak memberikan suatu kepastian hukum. Oke, dari pengalaman Prof ketika pada saat itu sebagai pengaju ketika judicial review. Nah, artinya bahwa itu diputuskan. Nah, bisa nggak Prof berdasarkan pengalaman masa lalu itu, bagaimana beliau memimpin sidang sehingga dia adalah pemimpin yang visioner seperti Prof bilang, dan kemudian dia sebagai pemimpin yang solutif yang menyelesaikan persoalan akar masalahnya atas dasar pengalaman. Kan setiap kita mengajukan permohonan tuh Bang, kita kan pasti akan menghadirkan saksi. Betul. Kita akan menghadirkan ahli. Ya. Jadi kemudian di counter juga oleh pihak termohon. Termohonnya kan biasanya dari pemerintah, kemudian dari DPR. Nah, mereka juga mengajukan saksi dan mengajukan ahli. Nah, memanage kemudian keterangan-keterangan penjelasan, kemudian counter dari ahli, dari saksi yang kemudian dihadirkan dari pihak termohon, pihak yang dari DPR atau kemudian dari pemerintah itu kan pasti luar biasa. Betul. Nah, itulah kemudian seninya beliau memimpin. Jadi saya melihat bahwa kalau kemarin terjadi perdebatan seperti itu bagian kecil saja. Makanya itu remeh-temeh gitu ya. Karena ini sudah tegang banget di perdebatan dari segi diskusi akademisnya ketika di Mahkamah Konstitusi. Betul. Itu kan sangat luar biasa ya, karena permohonan itu terus kemudian bagaimana beliau memimpin sidang dari mulai dan beliau langsung turun gunung langsung padahal beliau sebagai ketua MK. Nah, ini saya pikir luar biasa. Nah, bagaimana arus diskusi karena pasti pro dan kontra. Pasti. Karena di sini ada ahli, di sini ada punya kepentingan pemerintah dan DPR, di sini adalah mengajukan judicial review, artinya dalam pengertian bahwa kemungkinan diajukan untuk berubah pasal tersebut. Nah, bagaimana Mahfud MD memanage arus perdebatan tersebut? Nah, sebagai seorang justice sebagai seorang pemimpin sidang sebagai seorang hakim itu kan beliau kan
harus memberikan kesempatan yang sama semua pihak. Kepada semua pihak. Ya. Tapi bagaimana beliau memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak, baik itu pemohon maupun termohon itulah sebagai satu seni. Ya. Ya, seni memimpin sidang. Yang kemudian beliau akhirnya kemudian memutuskan dengan putusan argumentasi hukumnya di dalam putusan itu sangat luar biasa. Artinya dia mengambil keputusan atas dasar akomodatif kedua kepentingan atau memang atas dasar mana yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi kalau apa yang beliau putuskan bersama-sama dengan hakim MK pada waktu itu, yang lainnya itu adalah yang saya maksudkan dengan visioner itu, tentu didasarkan pada bagaimana masing-masing pemohon maupun termohon itu mendalilkan, membuktikan dalil-dalilnya masing-masing. Nah, kebetulan karena itu permohonannya adalah dikabulkan ya sesuai dengan dalil-dalil pemohon, maka beliau mencermati bahwa memang apa yang didalilkan oleh pemohon itu dapat dibuktikan. Iya. Itu yang beliau menilai. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh kekuasaan. Misalnya kan katakanlah pihak lain itu kan DPR, pemerintah. Cenderung mereka punya kuasa di situ. Betul. Tetapi Mahfud MD melihat persoalan itu secara objektif. Mana yang terbaik begitu ya? Ya, karena beliau mempunyai satu pandangan ya, tentu bersama hakim-hakim yang lainnya itu adalah bahwa ini akar masalah yang kalau tidak diselesaikan itu menimbulkan persoalan di kemudian hari. 5 tahun, 10 tahun akan terus konflik berulang. Terus konflik akan terjadi dan mungkin konfliknya akan sangat tajam. Berkaitan dengan konflik misalkan antara perusahaan dengan perusahaan. Konflik tumpang tindih lahan kan seperti yang terjadi sektor perkebunan, sektor tambangan biasa seperti itu. Perusahaan dengan masyarakat misalnya, perusahaan dengan masyarakat adat dan seterusnya kan. Konflik masyarakat adat dengan pemerintah daerah dan seterusnya. Di beberapa daerah kan banyak terjadi. Salah satu faktor akar masalahnya adalah karena persoalan di pasal itu. Pasal yang berkaitan dengan kawasan hutan itu. Baik. Jadi adalah akar masalahnya adalah di pasal kan begitu dan itu sudah dikabulkan. Tetapi kita ingin melihat bagaimana kepemimpinan beliau ketika Prof berkaitan dengan persoalan tersebut. Bisa nggak Prof menjelaskan misalnya katakanlah dia orang yang tegas misalnya ini atau dia orang yang akomodatif atau dia ada orang yang mau mendengar dan kemudian mengambil keputusan atas dasar independensi misalnya itu atau bagaimana pengalamannya? Semua itu ada. Sebagai seorang pemimpin. Pertama beliau tentu mendengarkan dalil-dalil atau keterangan dari saksi maupun keterangan ahli dari masing-masing pihak. Betul. Itu yang pertama. Kemudian beliau adalah seorang yang kemudian sangat cermat menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah beliau sangat tegas sekali. Begitu beliau sudah yakin bahwa inilah putusan yang harus diambil, ya beliau putuskan. Dan satu yang luar biasa cermat dia ya. Cermat, sangat cermat karena beliau membaca kan. Beliau membaca dan itu membaca dalam berbagai sidang, memanage sidang itu kan harus cepat dan seterusnya. Speed reading beliau lakukan. Nah itu saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang tajam diajukan kepada kami ya dari pemohon maupun dari termohon itu sangat luar biasa. Inilah yang kemudian saya melihatnya bahwa beliau paham betul soal akar masalah persoalan sektor sumber daya alam khususnya sektor Mahfud MD mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam kedua belah pihak untuk ngetes dalil masing-masing. Bisa terbukti apa enggak. Alhamdulillah karena kami sebagai pemohon ini bisa terbukti kan. Betul. Dan itu artinya terbukti karena memang secara akademis gitu ya. Dan Mahfud MD melihat secara independen gitu ya. Artinya memang terbuka diskusi secara tanda kutip akademis kan. Karena menurut saya persoalan-persoalan yang ada di Mahkamah Konstitusi kan berbasis kepada akademis dan filosofisnya kan. Betul. Beliau kepentingan dalam memutuskan itu bukan kepentingan pada salah satu pihak, tapi kepentingannya adalah untuk menyelesaikan akar masalah. Konflik sumber daya alam itu karena akar masalahnya adalah persoalan makna atau definisi kawasan atau diksi yang ada pada pasal itu. Yang ada pasal itu. Oke, baik. Dari berdasarkan pengalaman itu kan Mahfud MD ini salah satu kandidat calon wakil presiden kita berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Jadi Mahfud MD berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Tentu berdasarkan pengalaman yang Pak Agus Surono alami. Nah, bisa nggak kita tarik bahwa beliau ini punya kemampuan leadership, kepemimpinan dan punya strong leader untuk menjadi pemimpin kita yang ke depan
berbasis kepada pengalaman ini. Ya. Silakan, Pak. Gini, saya menilai itu bukan karena waktu beliau beliau hadir atau memberikan sambutan pada waktu pengukuhan guru besar saya, bukan karena itu. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya dengan itu. Tapi memang saya melihatnya beliau sudah komplit, Bang. Jadi pengalaman saya yang tadi testimoni saya itu beliau ketika memberikan menanyakan kepada salah satu pihak, dua pihak ya berkaitan pemohon termohon dalam pengalaman beliau di MK itu sangat luar biasa sehingga beliau memang layak. Ya, layak dan beliau paham betul untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa khususnya berkaitan dengan sektor sumber daya alam itu. Artinya dia punya leadership nggak menurut penilaian? Ya jelas punya. Ya. Buktinya apa ini? Buktinya ya beliau tentu ya pada waktu beliau memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi tahun 2011 ya dan beliau sekaligus sebagai ketua MK. Bagaimana mungkin beliau tidak mempunyai leadership kalau beliau buktinya beliau sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Betul. Pada waktu beliau sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak ada persoalan-persoalan hukum kan, tidak ada persoalan-persoalan kan, hakim MK tidak ada masalah kan begitu kan. Tapi setelah berikutnya kan baru ada masalah. Betul. Kita apalagi yang terakhir sekarang. Harus kita akui itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Artinya itu kalau pengalaman beliau sebagai hakim MK. Ya pengalaman beliau sebagai seorang aktivis ya ketika saya kemudian tahun 98 99 berinteraksi dengan Gus Dur dan yang lain-lain itu saya pikir menunjukkan bahwa beliau mempunyai leadership kepemimpinan yang sangat luar biasa. Jadi strong leadership dia miliki gitu ya. Lengkap loh menurut saya. Jadi oleh karena itu kalau ada sementara orang mengatakan saya mana jawaban Mahfud MD, mana jawaban Mahfud MD kan begitu kan? Saya kira tidak benar juga itu, gitu ya, atas dasar pengalaman yang luar biasa. Saya sebagai seorang profesor akan menanyakan bersama bahwa pertanyaan-pertanyaan seorang calon pemimpin bangsa itu ada dua setidak-tidaknya. Satu yang berkaitan dengan kebijakan atau policy. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan strategi. Jadi nggak remeh-temeh gitu. Nggak remeh-temeh. Sehingga kalau dua ini ada syarat yang dimiliki, maka kemudian tentu ini bisa dinilai. Tolong bilang dua hal itu tadi, Pak. Satu adalah seorang yang pertanyaannya berkaitan dengan kebijakan. Kemudian kebijakan dan strategi. Yang kedua adalah berkaitan dengan berpikir strategik, berkaitan dengan program-programnya. Dan yang ketiga nih Bang yang paling penting. Kalau kebijakan kemudian strategik ada, yang ketiga tentu ini membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kompetensi dan integritas. Artinya tidak seperti cerdas cermat gitu ya. Apalah artinya ini, apa kepanjangannya ini. Enggak lah seorang pemimpin enggak begitu kan? Itu anak SD atau SMP. Saya kira itu anak SD atau SMP. Baik, waktu sudah mau habis, silakan closing statement, silakan. Prof. Saya pikir saya melihat begini bahwa saya memberikan satu testimoni ya bahwa Prof Mahfud memang mempunyai satu leadership. Dan kemudian yang kedua beliau mempunyai satu pemikiran dan yang visioner menurut hemat saya dan kemudian beliau konsisten dalam bersikap dan beliau adalah seorang yang tegas dalam memimpin. Makanya karena beliau lengkap untuk menjadi seorang pemimpin yang tadi saya sampaikan, tentu beliau sangat layak atau sangat pas untuk kemudian membantu Pak Ganjar ketika kemudian menahkodai perahu Indonesia ini ke depan. 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan. Saya kira itu yang menurut hemat saya sehingga saya memberikan satu testimoni karena memang ini pengalaman yang saya alami real yang terjadi dan faktanya memang demikian. Baik, terima kasih Prof. Agus Surono. Sampai kita ketemu kembali. Pemirsa Main TV, baru saja kita mendengar diskusi yang sangat luar biasa, yaitu kepemimpinan daripada Mahfud MD. Dia punya ketegasan ketika mengambil keputusan. Oleh karena itulah, saya pikir baru beberapa ketika debat kemarin, Pak Mahfud mengatakan yang terpenting ada 3 persoalan. Adalah Tuhan, manusia, dan sumber daya alam. Nah, keterkaitan 3 hal ini suatu hal yang penting. Oleh karena itu, Mahfud MD punya kemampuan kedewasaan sebagai supporting daripada leadership yang kukuh tersebut. Oleh karena itu, dia memiliki kedewasaan emosional, kedewasaan spiritual, dan kedewasaan intelektual. Sehingga beliau adalah sosok tokoh yang memenuhi semua syarat sebagai seorang pemimpin di Indonesia. Pemirsa Main TV, sampai jumpa kembali di program Horas.